warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Apriliani Nur Hakim dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video ini saya akan menampilkan hasil wawancara dari kegiatan PLP 1, di mana PLP itu ialah pengenalan lapangan persekolahan. Tujuan dari PLP 1 ini ialah untuk mengenal lingkungan sekolah yang kami observasi. Pendidikan Matematika. Perkenalkan, saya Triwindia Sekartaji. Saya Wulandari Nati. Saya Mutiara Apriliani Nur Hakim. Saya Dila Amelia Zai. Saya Fani Pradiptasari. Kami di sini semua memohon ketersediaan waktu Ibu untuk kami wawancarai mengenai lingkungan sekolah SMA 110. Baik, kami akan mulai wawancara. Ya, Ibu. Saya Dila Amelia Zai. Ibu ingin bertanya. Karakter apa yang Ibu terapkan untuk peserta didik agar menjadi sekolah yang bermutu? Terima kasih. Pertanyaannya bagus, banyak tuh pokoknya. Hampir semuanya sama kayaknya ya. Kalau karakternya yang pertama adalah disiplin, kemudian kerja keras, kebersamaan. Yang terakhir adalah komunikasi. Itu aja barangkali. Oke Bu, lanjut yang kedua ya Bu. Nama saya Wulandari Liga Kusmawati. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana cara Ibu menangani peserta didik yang nakal atau susah diatur? Kalau yang dengan masalah seperti itu memang pasti ada, setiap sekolah itu pasti punya. Tetapi kan kita juga namanya manusia, kita akan coba terus kerjasama antara wali kelas dengan BK. Bahkan saya lebih sering ikut turun tangan sekarang istilahnya. Berbeda dengan zaman saya waktu sekolah dulu, artinya kayaknya nggak pernah tuh kepala sekolah yang namanya anak-anak seperti itu nggak pernah nangani gitu loh. Tapi kalau sekarang saya paling senang. Apalagi diajak ngobrol, saya ajak ngobrol, main ke ruangan saya, itu paling senang sampai sekarang istilahnya. Jadi kan kita juga ingin tahu kenapa dia melakukan hal seperti itu pasti punya sebabnya. Kalau dari sebabnya dia bisa sampaikan kepada kita, sehingga tadi termasuk yang karakter itu adalah komunikasi itu harus nyambung, harus jalan, karena kalau tidak ada komunikasi, saya yakin itu tidak bisa maksimal hasilnya. Jadi kalau anak itu sudah kita korek, kemudian masalahnya seperti ini, maka kita coba hubungkan pula dengan orang tua, kita panggil. Begitu caranya. Ya memang enggak bisa sekaligus terus rutinitas. Itu memang yang banyak sekali istilahnya masalahnya itu di sekolah saya terutama ya, maksudnya mungkin di utara katanya, tetapi di sekolah saya itu pada banyak yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sekalian aja ya Pak Muklis ya, yang mengenai praktikum. Praktikum juga seperti itu. Jadi sementara ditiadakan, tapi diserahkan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar dengan memberdayakan alat-alat yang ada di rumah, ya, alat-alat yang ada di rumah untuk pelajari teori-teori yang terkait, gitu. Jadi memberdayakan yang ada di rumah. Tapi kalau untuk praktikum di sekolah kan nggak ada. Kemudian pengaturan hadir juga nggak ada, karena nggak boleh kita kumpul seperti itu. Baik, Pak. Ya. Apalagi Berarti yang ini belum saya. nanya siapa nih? Ini Pak. Tiara ya? Iya. Ya. Bagaimana model penerapan yang dilakukan Bapak Ibu untuk meningkatkan mutu pendidikan? Oke, baik Mutiara.
dalam situasi seperti ini, kita lakukan kegiatan yang sudah diprogramkan oleh sekolah dengan beberapa tambahan dalam pengembangan dan disesuaikan dengan keadaan pandemik, gitu ya, disesuaikan. Misalnya pelaksanaan kurikulum melalui PJJ, siswa diberikan bimbingan untuk dapat aktif, gitu kan? Karena ternyata di dalam pakai aplikasi Google Classroom aja masih perlu bimbingan, ya. Padahal anak-anak hanya diminta klik hadir, gitu. Itu masih error, ya, masih error. Tapi kalau errornya itu kalau main game cepat, gitu. Nah, ini di Google Classroom masih perlu bimbingan. Nah, Bapak Ibu gurunya harus sabar. Kemudian kalau Bapak Ibu gurunya dimotivasi, gitu, dimotivasi untuk selalu melayani, membimbing anak didiknya dalam pelaksanaan kegiatan ini agar berlangsung dengan baik, gitu ya, sesuai dengan target. Kemudian orang tua juga dimotivasi, ya, diberi pengertian. Kalau orang tua pengennya mau masuk aja anaknya, karena pemerintah nggak boleh, belum ada izin, ya kita tetap dalam kondisi seperti ini. Nah, untuk manajemen, ya, dan maupun sarana itu agar tetap bisa dimanfaatkan. Di sisi lain ada anggaran, ya. Anak-anak yang kurang mampu itu dikasih pulsa. Kasih pulsa. Subsidi ya, Pak? Gitu ya. Iya. Jadi didaftar dulu. Kan banyak yang absen nih, nggak ikut. Kenapa? Oh, nggak punya pulsa. Catat. Jadi besok kasih. Nah, ini kan diizinin sama menteri, ya. Uang sekian-sekian pulsa buat anak-anak ini. Seperti itu. Bahkan kita kalau yang belum punya HP nanti dicarikan, ya, HP-nya belum Android, gitu, masih ada ternyata, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi waktu daftar juga katanya pakai apa? Warnet, gitu. Oh iya. Tuh, anaknya nggak punya HP yang ya Android. Ya mungkin kalau Anda mahasiswa ini udah biasa, tapi anak-anak SMA ini yang ini kan agak berbeda ya anaknya. Mungkin umurnya sama sama Anda. 19 Iya, tahun. Pak. Ya. Seperti itu. Ini kan pada masih berapa tahun nih? Wani berapa tahun, Wani? Saya 20. Nah, ya. Pokoknya dari segi itu ya, mentalnya masih ini apa namanya? Tapi umur mahasiswa tapi masih baru SMA gitu. Nah, makanya perlu kesabaran seperti itu. Nah, berikutnya itu kalau ada kendala ya, kita terus evaluasi, catat, kemudian bagaimana cara solusi penyelesaiannya yang terbaik gitu ya, dan cepat. Jadi jangan lama-lama juga. Tentunya juga sesuai dengan kebijakan pemerintah. Jangan melanggar kebijakan pemerintah. Nah, saya rasa itu untuk pandemi ini kita juga tidak bisa muluk-muluk ini ya, berharap yang tinggi-tinggi banget. Karena ternyata siswa yang ada aja harus penuh kesabaran untuk menanganinya. Nah, saya rasa itu mungkin yang bisa Bapak jawab. Mudah-mudahan jawabannya teman-teman yang sedang melakukan penelitian
dan kita juga semua sama dalam keadaan yang ya agak bagaimana, tapi kita harus tetap jangan jangan pasrah ya lihat keadaan ini. Baik. Walaupun ini berbeda, kita harus tetap berjuang, gitu ya. Baik. Oke, mungkin itu ya jawaban. Nih ya bentuk wordnya gitu ya itu. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Mohon maaf, Pak, bila banyak kekurangan, kesalahan. Tapi saya belum potong. Yang ketiga, bagaimana jalannya kegiatan ekstrakurikuler selama pandemi ini? Oke, ya ekstrakurikuler di masa pandemi ini di stop, Kak. Terakhir di bulan Maret mungkin ada beberapa eskul yang masih jalan. Biasanya sih yang lagi aktif saat ini tuh seperti voli, seperti silat. Mungkin pada di masa-masa itu hanya ngambil nilai praktek. Tapi setelah tahun ajaran baru ini, si pelatih maupun pembina dari eskul tersebut gak ada namanya kegiatan eskul di masa pandemi sampai bulan Desember nanti. Dan kalau misalkan dari eskul itu tersendiri punya kegiatan di luar tanpa ada melibatkan pihak sekolah, itu ribet juga urusannya karena bagaimanapun si pembina atau pelatih eskul ini harus izin ke sekolah. Kalau misalkan dia melakukan kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah, dampaknya juga cukup buruk. Takutnya ada sesuatu yang tidak ingin terjadi gitu, Kak. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, bagaimana jalannya kegiatan ekstrakurikuler selama pandemi ini? Oke, ya ekstrakurikuler di masa pandemi ini di stop, Kak. Terakhir di bulan Maret mungkin ada beberapa eskul yang masih jalan. Biasanya sih yang lagi aktif saat ini tuh seperti voli, seperti silat. Mungkin pada di masa-masa itu hanya ngambil nilai praktek. Tapi setelah tahun ajaran baru ini, si pelatih maupun pembina dari eskul tersebut gak ada namanya kegiatan eskul di masa pandemi sampai bulan Desember nanti. Dan kalau misalkan dari eskul itu tersendiri punya kegiatan di luar tanpa ada melibatkan pihak sekolah, itu ribet juga urusannya karena bagaimanapun si pembina atau pelatih eskul ini harus izin ke sekolah. Kalau misalkan dia melakukan kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah, dampaknya juga cukup buruk. Takutnya ada sesuatu yang tidak ingin terjadi gitu, Kak. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk ekstrakurikuler selama pandemi nggak ada sampai bulan Desember. Ditiadakan sementara ya selama COVID ini ada. Betul, Kak. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang saya ingin tanyakan, bagaimana proses serah terima jabatan OSIS MPS selama pandemi ini? Kan biasanya di sekolah itu pasti ada upacara serah terima seperti itu. Ya, saat ini OSIS MPK SMA 110 lagi di mana tahap-tahapnya seleksi secara online, Kak. Kebetulan saya ketua OSISnya. Ya, lagi di masa-masa kita siapa aja nih untuk calon kepengurusan tahun saat ini gitu kan. Kalau misalkan ditanya serah terima jabatan, itu emang biasanya kita upacara. Kita awalnya sebelum itu ada gladi bersih dulu, gimana nanti susunannya baris-barisnya seperti apa, nanti cara pembacaannya gimana, serah terima jabatannya seperti apa, kurang lebih seperti itu, Kak. Namun untuk konfirmasi ke pihak sekolah ini, serah terima jabatannya itu kita belum konsul dulu ke siswaan bagaimana serah terima jabatan ini secara online atau nunggu masuk sekolah gitu loh, Kak. Jadi kalau misalkan secara online kurang lebih hanya dilibatkan oleh pihak kepala sekolah, kesiswaan maupun pembina OSIS. Begitupun dengan kepengurusan OSIS MPK sebelumnya dan pengurus-pengurus yang terpilih. Kurang lebih seperti itu, Kak.